Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, adakah yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Harapan dan juga kita, dan kita doakan semoga kedua teman kita kembali sehat seperti sebelumnya ya. Amin ya robbal alamin. Coba di sini, apakah ada yang rasanya seperti ini? Nah, bagaimana kabarmu? Manakah gambar yang sesuai dengan kondisimu? Tuh, apakah ada yang A? Tidak ya, semuanya senang, bahagia. Apakah ada yang B? Ada ya, yang ngantuk-ngantuk. Apakah ada yang C? Sakit perut? Sakit perut, oh lapar ya. Ada yang lapar? Apakah kalian sarapan dulu nggak? Sarapan harus ya. Apakah yang D? Kalian bersemangat? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita duduk. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya anak-anak. Sekarang agar kita menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita akan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk, semangat ya. Tangannya angkat ke atas. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Sekarang nih anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah jalan-jalan? Sering ya, kadang kalian liburan jalan-jalan. Kadang hari Minggu kalian juga bisa jalan-jalan. Nah, negara atau kota impian kalian yang ingin kalian kunjungi kemana? Korea Utara. Korea Utara, oke. Arab. Apa? Kita Siwon. Bisa.
besar punya uang banyak, naik pesawat pengen kemana? Ke Arab. Oke. Nah, jadi kalian banyak negara yang nah sekarang lihat, jika kita pergi ke mana itu? Monas, ke Borobudur, ke taman bermain, ke kebun binatang. Kalian menggunakan apa? Mobil ya. Ada nggak yang jalan kaki? Yang mungkin ada, tapi ya mungkin 1 dari 10 juta. Karena itu sangat jauh ya. Misalnya kita dari Ciamis ke Jakarta ke Dufan, berapa jam kira-kira? Kalau naik bus, naik mobil, ini jauh ya. Dari Ciamis ke Jakarta 6 jam, 7 jam. Kalau 2 jam dari sini ke Bandung, ke Pangandaran. Kalau ke Jakarta itu lumayan jauh. Biasa menggunakan transportasi. Nah, apa yang kita butuhkan supaya kita tidak tersesat? Google Maps, betul. Peta ya. Tapi sekarang jarang orang-orang menggunakan peta besar untuk pergi ke manapun gitu. Jadi ada di HP, yaitu aplikasi apa? Google Maps atau Waze juga ada. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dengan mudah lokasi di suatu tempat? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara kalian mengetahui ada lokasi di sini? Kita harus ke sini. Bagaimana caranya? Dengan Google Maps kalian dengan bagaimana? Mencari jalannya apa, kotanya di mana. Bisa misalkan ke Bandung dari Ciamis. Nah, itu bisa menggunakan Google Maps. Nah, menggunakan Google Maps kalian bisa kemanapun ya, tidak tersesat. Walaupun Google Maps itu adalah AI, jadi kita juga harus mengecek kebenarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu. Tepuk bersemangat. Siap? Sambil berdiri, berdiri. Bersemangat ya, supaya ibu dan kalian juga bisa bersemangat. Ya, yang tepuk kakinya itu loh. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus. Aku fokus, aku bisa. Aku fokus, aku bisa. Aku paham. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar di depan. Ini di mana ini? Pulau Komodo. Jadi ini isinya banyak sekali komodo ini. Lalu ini di mana? Bali. Ini? Di Dufan. Ini? Candi Borobudur. Dari keempat ini siapa yang sudah pernah? Dufan pernah ya? Kemana? Dufan. Candi Borobudur sudah? Pernah. Coba kita lihat. Nah, kalau kita misalkan ya, mungkin ada kalian belum pernah ke sana. Bagaimana
menemukan jalannya? Dengan menggunakan Google Maps. Betul sekali. Nah, sekarang sebelum kita kita ke Google Maps, Ibu pengen tahu apa gambar ini dan jelaskan manfaatnya. Coba Ibu mau tunjuk Abil. Ini apa? Tolong ya. Ini apa? Robot pembersih. Robot pembersih untuk yang benar, yang betul, yang panjang. Untuk yang lengkap. Membersih. Membersihkan rumah dari debu-debu dan kotoran, gitu ya. Betul. Lalu ini, Ibu mau tanya ke Adek. Apa ini, Dek? CCTV. Gunanya untuk apa? Untuk mengawasi, benar. Untuk memantau, ya. Apakah nanti misalkan Ibu pasang CCTV di sini, Ibu lihat nih, wah kelas 6 lagi apa? Ya, memantau, mengawasi, betul. Ya, nah, ini manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Jadi, di dalam pendidikan kita bisa digunakan untuk belajar seperti ruang guru, Zenius, Google Classroom, Canva, Gemini AI, Google Translate. Lalu kita juga bisa menggunakan untuk hiburan. Nah, ada beberapa aplikasi: Spotify, Netflix, YouTube, apa lagi? TikTok, Instagram, ya Roblox ya, permainan. Bisa digunakan juga untuk transportasi. Seperti tadi apa kata Nabila? Google Meet, WhatsApp, kendaraan pintar yang tidak perlu kita setir, udah bisa maju sendiri. Oh, berarti udah bisa pakai AI ya. Lalu kesehatan juga bisa digunakan untuk menimbang badan. Terus apa lagi? Untuk konsultasi online. Bisa kita nggak keburu ya ke dokter. Belum nanya ke Halodoc. Ada Halodoc Ibu, tapi biasanya berbayar. Udah ya, itu pakai kesehatan. Lalu kita juga bisa digunakan untuk keamanan. Kalau di HP pakai face unlock ya, pakai kunci layar. Bisa langsung kalian HP dan wajah. Ini bisa langsung buka. Atau pakai sidik jari. Kira-kira kenapa handphone kita bisa tahu wajah dan sidik jari kita? Kenapa? Ketika simpan ini langsung terbuka WA-nya, HP-nya. Karena kita sebelumnya memasukkan wajah kita. Betul ya, di pengaturan. Oh, sifatnya begini, Adriannya begini, di scan, betul. Lalu sidik jari kita juga ditempelkan ke HP. Jadi HP tahu, karena setiap orang sidik jarinya berbeda. Oke, sekarang coba kalian perhatikan video tentang penggunaan Google Maps sebagai petunjuk arah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita coba kembali di channel Egi. Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah jalan. Contoh modelnya begini, misalkan saat ini saya ingin pergi ke Simpang 5 Purwodadi, sementara saya belum pernah ke Simpang 5 Purwodadi. Bagaimana cara saya sampai Simpang 5 Purwodadi menggunakan Google Maps? Sekarang Ibu mau tanya menurut kalian,
Apa manfaat dari Google Maps? Jom, mencari jalan. Mencari jalan yang tepat. Betul. Mencari jalan yang mempermudah kita di jalan. Bisa nggak kalau kita mencari tempat? Bisa nggak kalau kita di mana mau bensin? Bisa di Google Maps. Coba apa kelemahannya? Tidak selalu benar, pintar. Lagi. Terkadang Google Maps error, udah betul ya. Jadi kita sebagai manusia harus mengecek kebenarannya. Nah, sekarang kita diskusi. Silakan kalian dari ke-6 tempat ini pilih 3 untuk ditempelkan di belakang. Lalu nanti kalian cari jaraknya dari sekolah kita ke tempat yang dituju. Terus tulis nanti ada berapa kilometer gitu. Lalu waktu yang dibutuhkan oleh mobil berapa, oleh motor berapa, jalan kaki berapa. Ngerti sampai sini? Oke, silakan. Siapkan gunting dan lem. Kilometer mah jalan kaki Ya. Nah, oke, anak-anak sudah selesai diskusinya. Sekarang kita presentasi. Tapi kita akan mengundi siapa yang akan menjadi perwakilan yang maju ke depan. Yuk, sekarang kita bermain drum race. Siapakah yang akan maju? Oke. Kelompok Asia. Silakan maju.
Ya, silakan kelompok pertama. Soalnya kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Ya. Yang pertama kalian. Alun-alun Ciamis. Jarak terdekat 3,4 km. Waktu yang dibutuhkan mobil 6 menit, motor 5 menit, jalan kaki 42 menit. Oke. Kedua. Lokasi tujuan Sumber Jaya. Jarak terdekat 15 km. Waktu yang dibutuhkan mobil 31 menit, motor 20.000 menit, jalan kaki 3 jam 38 menit. Lokasi tujuan Situ Panjalu. Jarak terdekat 38 km. Waktu yang dibutuhkan mobil 1 jam 4 menit, motor 54 menit, jalan kaki 9 jam. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada perkataan yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Respect untuk kelompok pertama. 1, 2, 3. Respect. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok yang kedua. Bagus ya. Kelompok kedua. Oke anak-anak, karena kalian sudah bagus presentasinya dan hasil diskusinya, mari kita tepuk good job. Siap? Tepuk good job. Good job. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kami lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Tepuk tangan. Oke, sekarang supaya kalian lebih paham lagi tentang penggunaan atau pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari, kalian kerjakan dulu soal evaluasi. Bahkan 1 bagi 2 ya. Sampai sudah selesai. Oke, sudah selesai semua? Silakan kumpulkan sini. Ditempelkan ke buku. Tempelkan ke buku ya. Nanti ibu nilai. Jangan simpan. Setelah kalian sudah mengerjakan evaluasi, sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang tentang penggunaan Google Maps. Apalagi yang ingin kalian pelajari? Aplikasi apa lagi? ChatGPT. ChatGPT. Ya,
Domini, apa ya? AI Meta, Cici dan lain-lain. Nanti kita akan belajar ya, anak. Kalian senang belajar ini? Oke, alhamdulillah. Kita simpulkan ya. Jadi, KA atau kecerdasan artifisial bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Ada pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan keamanan. Dan banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk belajar. Misalnya Google Maps untuk mengetahui lokasi, jarak, dan mengatur waktu tempuh. Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, serta Gemini AI untuk mencari ide kreatif. Akan tapi dalam penggunaannya kita harus tetap bijak dan waspada. Oh ya. Nah, nanti minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi nanti kita akan belajar apa sih tantangannya ketika kita menggunakan KA ini, gitu ya. Oke semuanya, tepuk wow. Kasih we. Kasih we. Kasih we. Wow. Tepuk tangan. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, silakan Adrian untuk memimpin doa penutup. Doa mulai. Nah anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita juga sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada ibu ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.